Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, setahun tak ada kepastian. Kuasa hukum 11 korban dugaan pelecehan seksual mantan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Polda Gorontalo. Kedatangan kali ini untuk mempertanyakan perkembangan penyelidikan polisi. Dugaan pelecehan seksual mantan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo yang dilaporkan sejak April 2024 hingga kini belum ada kejelasan. Kuasa hukum korban kembali mendatangi unit PPA Polda Gorontalo untuk memastikan perkembangan penyelesaian kasus yang dinilai lambat. Bahkan kuasa hukum korban bilang kasus ini sudah bergulir sejak bulan April 2024 dan saat ini tepat 1 tahun belum menemukan titik terang. Selain itu, dari 11 orang yang diduga menjadi korban, hanya 1 korban yang diarahkan untuk membuat laporan. Demi menuntut keadilan, 4 orang korban lainnya pun kembali membuat laporan, yakni 1 orang di Polda Gorontalo dan 3 laporan di Mapolresta Gorontalo Kota. Kuasa hukum pun menegaskan telah menyiapkan berbagai upaya dan langkah hukum lain jika kasus ini tak kunjung diselesaikan. Mana pihak unit PPA menghadirkan psikolog forensik sebagai pembanding dengan melakukan asesmen terhadap hasil pemeriksaan psikolog forensik sebelumnya tanpa menemui korban secara langsung. Nah, ini yang kemudian kita coba tanyakan kenapa harus ada psikolog forensik pembanding, apakah itu pembanding ataukah penguat. Karena sebenarnya di bulan November di tahun lalu kami juga sebagai pihak korban itu datang untuk meminta agar kami mau juga menghadirkan psikolog forensik pembanding. Dan alhamdulillah diberikan rekomendasi pada saat itu, hanya saja LPSK belum menghadirkan psikolog forensik karena psikolog forensik ini dihadirkan oleh yang merekomendasikan adalah LPSK. Saat ini adalah progresnya tentang menunggu hasil dari asesmen psikolog forensik yang itu merupakan hasil gelar perkara mereka pada saat itu yang kemudian menghasilkan permintaan pembanding begitu, forensik pembanding. Nah, intinya adalah kepastian hukum dari klien karena tadi yang Ibu Ijra sudah sampaikan, sudah 1 tahun ini kami menunggu hasilnya seperti apa. Belum ada kepastiannya seperti apa, kemudian juga ada beberapa kami sudah membuat laporan yang awalnya katanya para korban ini yang ada 11 orang ya Bu Ijra ya, yang kemudian pada saat itu mereka melapor hanya 1 saja yang dimintai laporannya, padahal setelah kami juga berkoordinasi dengan LPSK seharusnya ya, walaupun itu bukan hasil koordinasi ya, sebenarnya seharusnya memang ke-11 orang ini juga harus ada laporannya begitu. Sementara itu, Kaur Penerangan Umum Supit Penmas Bidhumas Polda Gorontalo menegaskan kasus dugaan pelecehan seksual oleh mantan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo ini masih terus bergulir. Kini penyidik PPA Polda Gorontalo tengah memperkuat bukti-bukti untuk mengungkap kasus ini. Kalau misalnya ada kisaran suara di luar bahwasanya ini masalah ini berhenti dan sebagainya, tidak betul. Karena masalah ini masih dalam tahap penyelidikan dan kami akan melaksanakan penyelidikan terus sampai masalah nanti tuntas betul-betul gamblang. Mas, pengumpulan alat-alat bukti. Ya, pengumpulan alat-alat bukti dan saksi-saksi, karena ini masalah kan tindak pidana seperti ini kan susah untuk membuktikannya. Ya, misalnya ada kasus-kasus demikian itu dilakukannya pasti dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi kita susah mendapatkan saksi-saksi untuk menerang-benderangkan ini permasalahan ini supaya menjadi kasus yang akan dinaikkan ke tahap sidik nantinya. Sebelumnya kasus ini mencuat setelah 11 terduga korban yang terdiri dari dosen, staf hingga mahasiswa melaporkan dugaan pelecehan seksual mantan rektor ke Polda Gorontalo pada April 2024. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo.